Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini saya khususkan buat teman-teman yang mau ikut KSNK ya kan, KSNK tahun 2021 ini. Jadi teman-teman, kemarin itu Pusat Prestasi Nasional sudah mengadakan webinar dan menjelaskan kisi-kisi serta aturan teknisnya nanti ketika KSNK tingkat kabupaten dan kota. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas kisi-kisi dan aturan KSNK 2021 di bidang informatika. Jadi yang pertama teman-teman adalah tentang soal dan durasi. Teman-teman perlu tahu bahwa KSNK tahun 2021 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya itu ada 40 soal dengan waktu 2 jam, kalau sekarang itu ada soal 35 aja. Jadi ada 35 soal dan dikerjakan selama 2,5 jam atau 150 menit. Jadi teman-teman nantinya akan ada 35 soal dalam waktu 150 menit. Kemudian model soal ini berbeda juga teman-teman. Kalau tahun-tahun sebelumnya 40 soal itu semuanya pilihan ganda. Tapi kalau yang sekarang itu ada pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar dan ada lagi yang baru yaitu IC. Jadi di sini lebih ke jawaban singkat sih teman-teman. Jadi kemarin sudah dijelaskan juga bahwa kita nggak tahu ini jumlah soal yang pilihan ganda berapa dan yang IC berapa. Tapi yang jelas nantinya akan ada soal pilihan ganda dan juga IC. Jadi siap-siap ya teman-teman. Nah, kemudian penskoran nih. Penskorannya kalau pilihan ganda itu benar itu adalah 1, kemudian jika salah itu adalah 0. Sedangkan IC benar itu 2 dan jika salah itu adalah 0. Jadi teman-teman, saran saya kalau teman-teman mengerjakan soal-soal KSNK wajib dijawab. Karena apa? Ketika teman-teman salah itu tidak mengurangi nilai. Itu poinnya. Jadi teman-teman wajib dijawab ya, walaupun itu pilihan ganda ataupun IC. Nah, selanjutnya nih untuk kisi-kisinya seperti apa? Oke, jadi untuk materi soal nih terbagi menjadi 2, yaitu kelompok soal matematika dan juga kelompok soal algoritmika. Jadi di matematika itu sendiri ada yang namanya materi analitika, aritmatika, dan logika. Ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Karena tahun-tahun sebelumnya itu juga ada soal-soal matematika analisis atau matematika logika gitu ya. Jadi ada soal-soal matematika analisis dan soal-soal matematika logika, aritmatika. Jadi ini masih sama. Tetapi teman-teman perlu diperhatikan di kelompok algoritmika. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan bahasa Pascal, sedangkan tahun ini menggunakan bahasa C. Ini sesuai dengan IOI, yaitu ketentuan internasional kita, bahwa sekarang memang bahasa pemrograman yang digunakan itu implementasinya adalah bahasa C. Sehingga untuk KSNK tahun ini dan insya Allah akan dilanjutkan di tahun-tahun seterusnya gitu ya, itu adalah bahasa C. Jadi teman-teman, pembelajaran ini bahasa C, bukan Pascal lagi gitu. Nah, untuk aturannya seperti apa teman-teman? Nah, kalau sekarang itu kan peserta mengerjakan soal sesuai dengan sistem yang telah disediakan secara online. Tahun ini KSNK-nya secara online karena masih ada pandemi. Ketentuannya yang pertama adalah tidak boleh melihat catatan atau sumber belajar informasi lainnya. Jadi teman-teman masuk ruangan itu benar-benar dijaga nih, nggak boleh juga buka internet, istilahnya kayak gitu. Karena nanti ada sistem yang akan diberikan oleh panitia pusat, kemudian ketika kalian membuka aplikasi itu tidak bisa membuka tab yang lain gitu ya, misalnya buka Google Chrome beda tab atau sebagainya. Kemudian di situ juga tidak diperbolehkan memberikan soal atau jawaban ke peserta lainnya dengan cara apapun. Jadi kalau teman-teman nih mau tukar-tukaran soal, mau tukar-tukaran jawaban sama peserta lainnya itu tidak diperbolehkan. Yang pastinya ada pengawas ya teman-teman. Ada juga tidak boleh meminta soal atau jawaban ke orang atau peserta lainnya dengan cara apapun. Maksudnya apa? Jadi teman-teman biasanya kan kalau di dalam ujian itu atau secara online kita bisa menghubungi orang lain. Nah ini nggak boleh teman-teman, harus benar-benar dikerjakan sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah tidak boleh merekam atau mencatat pertanyaan dengan cara apapun. Misalnya nih di screenshot, kemudian di foto, di screen recorder. Ini nggak boleh, itu aturannya. Oke teman-teman, itu tadi informasinya, udah tahu kisi-kisi soalnya dan juga ketentuan yang diberlakukan ketika melakukan tes. Jadi siap-siap aja, belajar yang banyak-banyak. Kemudian semoga kalian sukses di KSNK tahun 2021. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.